Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya pada pembelajaran ekonomi. Semoga pada pertemuan kali ini kalian nanti dapat mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan jangan lupa berikan like dan komen pada channel ini untuk menambah semangat saya di dalam membuat video-video pembelajaran. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Jurnal merupakan dokumen pencatatan yang pertama dari proses akuntansi keuangan. Oke, selanjutnya kita akan melihat fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum ini ada 5. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Yang kedua, fungsi historis. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruktif. Dan yang kelima, fungsi informatif. Mari kita lihat satu persatu pengertian tentang fungsi daripada jurnal umum. Berikan like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Baik, kita lihat fungsi mencatat. Fungsi mencatat di sini maksudnya bahwa jurnal merupakan pencatatan yang lengkap dan terperinci. Artinya, semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa adanya data yang tertinggal. Selanjutnya kita lanjutkan fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi historis. Nah, dalam fungsi historis di sini bahwa pengertian daripada fungsi historis itu adalah bahwa jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan dengan tanggal terjadinya transaksi. Sahabat sekalian, yang ketiga kita lihat bahwa fungsi analisis. Nah, jurnal menganalisis transaksi untuk mencatat akun yang harus didebit dan dikredit. Didebit maksudnya adalah mencatat pada sisi kiri dan mengkredit maksudnya adalah mencatat pada sisi kanan. Sekalian, kita lanjutkan pada fungsi yang keempat, yaitu fungsi instruktif. Jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit, sesuai hasil analisis dalam jurnal. Nah, memposting di sini maksudnya memindah bukukan, ya. Jadi memindah bukukan dari jurnal ke dalam buku besar. Dan anak-anakku sekalian, kita sudah sampai kepada fungsi yang kelima, yaitu fungsi informatif. Di sini bahwa jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Artinya bahwa semua transaksi yang terjadi dalam satu periode itu akan terlihat di dalam jurnal ini. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Tentu berikutnya adalah bentuk jurnal atau format jurnal umum. Nah, dalam tampilan ini dapat kalian lihat bahwa dalam pertama di sini adalah membuat judul. Nah, dalam judul itu ada nama perusahaan, ada nama laporan, kemudian ada periode. Sebelumnya itu dilanjutkan ada halaman, ya. Kemudian halaman jurnal. Kemudian pada kolom tabel itu ada tanggal, nama akun dan keterangan, dan debit kredit. Nah, pada nomor halaman ini diisi dengan nomor urut halaman jurnal. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Pada kolom keterangan diisi dengan nama akun dan penjelasan singkat tentang transaksi yang dicatat dengan ketentuan sebagai berikut. Akun yang dicatat di sisi debit ditulis terlebih dahulu. Akun yang dicatat pada sisi kredit ditulis pada baris berikutnya dengan penulisan agak menjorok ke dalam, ke kanan.
Kemudian di bawah baris akun kredit dituliskan penjelasan singkat tentang transaksi. Kemudian kolom lemfen digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Kemudian kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Jadi demikian tadi bagaimana proses pencatatan di dalam jurnal umum. Kita lanjutkan, berikutnya adalah langkah-langkah penjurnalan. Adapun langkah-langkah penjurnalan yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi dan bukti transaksi. Yang kedua, menganalisis dan menentukan akun. Yang ketiga, menentukan penambahan dan pengurangan akun. Yang keempat, menggunakan aturan debit dan kredit. Dan yang kelima, mencatat pada sisi debit dan kredit pada kolom jurnal umum. Oke, sebelum lanjut silakan berikan subscribe dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Saksikan contoh transaksi berikut ini. Ibu Linda menyetorkan uang tunai sebagai modal awal Linda Taylor sebesar 8 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya? Langkah yang pertama, transaksi penerimaan kas atas penyetoran modal dapat diidentifikasi dari bukti transaksi berupa bukti setoran bank, voucher, penerimaan kas sejumlah 8 juta rupiah. B. Akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi adalah akun kas dari kelompok aset dan akun modal Linda dari kelompok ekuitas. Akun kas dan modal masing-masing bertambah sebesar 8 juta rupiah. Di langkah berikutnya adalah akun kas didebit sebesar 8 juta, aset bertambah, dan akun modal Linda dikredit sebesar 8 juta rupiah atau ekuitas bertambah. Dan langkah I mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Kita lihat pencatatannya bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 nama akun dan keterangannya di sana kita lihat. Pada sisi debit itu kita catat kas sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada sisi modal atau modal Linda di sana kita catat pada sisi kredit sebesar 8 juta rupiah. Sementara keterangan yang kita buat di sana adalah setoran modal awal. Demikian tadi anak-anak hebat sekalian, kita sudah membahas terkait jurnal umum ya, berdasarkan transaksi, kemudian kita mencatatnya dengan langkah-langkah pencatatan ke dalam jurnal, dan pada akhirnya kita sudah dapat melaksanakan pencatatan itu ke dalam format jurnal umum. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami, dan untuk memperjelasnya silakan kalian kunjungi nanti Google Classroom yang sudah ada untuk membahas lebih lanjut ataupun melatih dari latihan-latihan jurnal umum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Dengan video pembelajaran ini semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan hasil yang maksimal ya. Silakan tetap semangat dalam belajar. Nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.